Pernahkah Anda berhenti sejenak di tengah kesibukan dunia yang tak ada habisnya? Di antara notifikasi gawai, tenggang waktu pekerjaan, dan hiruk-pikuk ekspektasi sosial. Lalu sebuah pertanyaan sunyi muncul dari kedalaman benak Anda. Untuk apa semua ini? Apa sebenarnya peran saya dalam skenario kosmik yang maha luas ini? Ini bukanlah pertanyaan orang lemah. Justru sebaliknya. Ini adalah pertanyaan paling fundamental, paling manusiawi, yang menandakan bahwa jiwa kita sedang terjaga. Kita mencari makna, kita mencari arah. Dalam kebingungan itu, kita sebenarnya sedang mencari sebuah peta. Di video pertama ini, kita tidak akan membahas hukum-hukum kecil atau perdebatan-perdebatan yang melelahkan. Kita akan mundur jauh ke belakang, melihat gambaran terbesarnya. Kita akan menjelajahi sebuah gagasan bahwa Islam pada intinya bukanlah sekedar daftar perintah dan larangan, melainkan sebuah peta besar kehidupan, sebuah sistem navigasi spiritual yang dirancang oleh Sang Pencipta untuk membantu kita menavigasi perjalanan paling penting yang pernah ada, perjalanan darinya dan kembali kepadanya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Setiap peta yang baik selalu dimulai dengan satu informasi krusial, titik Anda di sini. Tanpa mengetahui posisi awal kita, tujuan sejauh apapun menjadi tidak relevan. Jadi, di mana sebenarnya posisi kita dalam peta besar ini menurut Islam? Banyak ideologi modern secara tidak langsung menempatkan kita pada titik awal sebagai sebuah kebetulan kosmik, produk acak dari sebuah proses evolusi miliaran tahun. Tidak ada tujuan inheren, tidak ada makna yang terberi. Kita ada, begitu saja. Namun Islam menawarkan titik awal yang radikal berbeda. Al-Quran mengisahkan momen fundamental saat Tuhan berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Perhatikan kata kuncinya, khalifah, bukan budak, bukan produk gagal, bukan kecelakaan. Khalifah berarti seorang manajer, seorang wakil, seorang yang dipercaya untuk mengelola. Sejak awal, peta Islam menandai posisi kita dengan pin kehormatan dan tanggung jawab. Ini mengubah segalanya. Jika kita adalah sebuah kebetulan, maka hidup adalah kanvas kosong yang harus kita isi sendiri dari nol, seringkali dengan kecemasan dan kebingungan. Tapi jika kita adalah seorang khalifah, maka kita tiba di dunia ini dengan sebuah mandat, sebuah misi. Kita bukan pemilik alam semesta, tapi kita adalah manajer yang ditunjuk langsung oleh sang pemilik. Secara logika, ini sangat masuk akal ketika kita melihat sebuah mahakarya teknologi seperti ponsel pintar di genggaman kita. Tidak ada orang waras yang akan berkata benda ini muncul karena ledakan acak di pabrik elektronik. Kita tahu ada perancang, ada tujuan, ada manual pengguna. Diri kita dengan miliaran sel yang bekerja dengan harmoni sempurna, dengan kesadaran yang mampu merenungkan alam semesta, jauh lebih kompleks dan agung dari gawai manapun. Maka, bukankah lebih rasional untuk meyakini bahwa kita pun memiliki perancang, memiliki tujuan, dan dibekali sebuah manual atau peta? Titik awal ini sebagai khalifah memberi kita martabat. Kita bukan sekedar hewan yang cerdas. Kita adalah makhluk yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Dan ini adalah koordinat pertama kita di peta kehidupan. Setelah tahu di mana kita berada, pertanyaan logis berikutnya adalah kemana kita akan pergi? Sebuah perjalanan tanpa tujuan bukanlah perjalanan, melainkan hanya pengembaraan tanpa akhir. Peta Islam dengan sangat jelas menandai destinasi akhir kita. Bukan kekayaan, bukan popularitas, bukan kekuasaan. Semua itu hanyalah rest area atau pemandangan indah di sepanjang jalan, tapi sama sekali bukan tujuan utamanya. Tujuan akhir kita terangkum dalam sebuah frasa yang sering kita ucapkan saat mendengar kabar duka, namun seringkali kita lupakan maknanya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami akan kembali. Destinasinya adalah kembali kepadanya, bukan sekedar kembali secara fisik,
setelah kematian, tapi kembali dalam keadaan yang diridhoinya. Al-Quran menegaskan ini dalam ayat lain yang sangat kuat. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kata mengabdi atau ibadah di sini sering disalahartikan sebatas ritual. Padahal maknanya jauh lebih luas. Ibadah adalah setiap tindakan, dari cara kita bekerja, berkeluarga, hingga cara kita menjaga lingkungan, yang kita lakukan dengan kesadaran penuh bahwa kita sedang menjalankannya sebagai seorang khalifah untuk meraih ridho Sang Pencipta. Seorang kapten kapal yang berlayar tanpa pelabuhan tujuan hanya akan menghabiskan bahan bakar, terombang-ambing di lautan, dan akhirnya tenggelam. Manusia tanpa tujuan akhir akan mengalami hal serupa. Ia akan menghabiskan energi hidupnya mengejar hal-hal fana, terombang-ambing oleh tren dan opini, dan akhirnya merasakan kekosongan jiwa. Peta Islam memberi kita pelabuhan tujuan yang pasti, sebuah utara sejati, yang membuat setiap langkah, sekecil apapun, menjadi bermakna. Kita sudah tahu titik awal kita. Kita juga sudah tahu tujuan akhir kita. Sekarang, bagian terpenting, rute mana yang harus kita ambil. Inilah fungsi utama dari apa yang kita sebut sebagai syariat Islam. Aturan, etika, dan ritual di dalam Islam bukanlah sekumpulan larangan yang mengekang kebebasan. Dalam analogi peta kita, syariat adalah rute perjalanan yang paling aman, paling efisien, dan paling teruji untuk mencapai tujuan. Bayangkan Google Maps. Ia menunjukkan jalan utama, jalan tol, dan memberi kita peringatan jika ada jalan rusak, macet, atau mengarah ke jurang. Kita tidak akan marah pada Google Maps dan berkata, "Mengapa kau melarangku lewat jurang? Kau mengekang kebebasanku." Tentu tidak. Kita justru berterima kasih karena peringatan itu menyelamatkan kita. Apalagi dengan syariat. Ketika peta Islam mengatakan jangan berzina, itu adalah tanda peringatan jalan rusak yang bisa menghancurkan struktur keluarga dan sosial. Ketika ia memerintahkan dirikanlah sholat, itu adalah penanda pom bensin spiritual, tempat kita mengisi ulang energi dan mengkalibrasi ulang kompas batin kita 5 kali sehari. Ketika ia mewajibkan tunaikan zakat, itu adalah lampu berbagi jalan, mengingatkan bahwa kita tidak melakukan perjalanan ini sendirian. Rute ini telah dijelaskan secara sempurna dalam Al-Quran, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Dan yang paling indah, sang pembuat peta tidak hanya memberikan peta buta, dia juga mengutus seorang pemandu wisata terbaik, seorang navigator ulung yang telah menempuh seluruh perjalanan itu dengan sangat sempurna, Nabi Muhammad SAW. Seluruh hidup beliau atau sirah nabawiyah adalah demonstrasi praktik tentang bagaimana cara membaca dan mengikuti peta ini dalam setiap situasi. Saat lapang maupun sempit, saat damai maupun perang, saat memimpin negara maupun menjadi seorang ayah dan suami. Rutenya sudah jelas, pemandunya sudah ada. Kita hanya perlu kemauan untuk mulai melangkah. Setiap peta yang detail memiliki legenda, yaitu daftar simbol yang menjelaskan apa arti setiap tanda. Ada simbol untuk gunung, sungai, kota, dan juga area berbahaya. Peta kehidupan dari Islam pun juga memilikinya. Salah satu simbol terpenting dalam legenda ini adalah ujian atau cobaan. Peta ini tidak pernah menyajikan perjalanan yang mulus seperti jalan tol tanpa hambatan. Justru sebaliknya, ia menandai dengan jelas akan adanya gunung terjal dan badai tak terduga. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedangkan mereka tidak diuji lagi? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Ujian, baik itu berupa kesulitan, kehilangan, atau bahkan kesenangan yang melenakkan, bukanlah bukti bahwa Tuhan telah meninggalkan kita atau bahwa petanya salah. Dalam legenda peta Islam, ujian adalah simbol untuk area peningkatan keterampilan,
Disinilah otot spiritual kita dilatih. Disinilah kesabaran kita ditempa dan rasa syukur kita diuji. Kisah para nabi adalah contoh nyatanya. Nabi Nuh menghadapi banjir cemoohan sebelum banjir air bah. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Nabi Ayub kehilangan segalanya. Nabi Yusuf dikhianati dan dipenjara. Mereka semua melewati area paling berbahaya di peta. Namun, karena mereka percaya pada peta dan sang pembuat peta, mereka tidak hanya selamat, tapi keluar sebagai navigator yang lebih bijaksana dan lebih kuat. Legenda ini juga memberi kita simbol untuk musuh perjalanan, yaitu godaan internal dari hawa nafsu dan bisikan eksternal dari setan. Peta ini tidak hanya memperingatkan kita tentangnya, tapi juga memberi kita senjata untuk melawannya. Doa, zikir, dan komunitas orang-orang baik. Memahami legenda ini membuat kita menjadi pengembara yang tangguh. Kita tidak akan mudah putus asa saat menghadapi kesulitan, karena kita tahu itu adalah bagian dari desain perjalanan. Kita tidak akan naif dan lengah, karena kita tahu ada bahaya yang selalu mengintai. Oke, kita sudah membedah peta ini. Titik awal kita sebagai khalifah, tujuan akhir kita untuk kembali kepadanya, rute perjalanan bernama syariat, dan legenda yang menjelaskan makna di balik setiap ujian. Sekarang, mari kita bawa ini ke dalam hidup kita di abad ke-21. Saat Anda merasa kecil dan tidak berarti di tengah miliaran manusia, ingatlah titik awal Anda di peta. Anda adalah seorang khalifah. Martabat Anda tidak ditentukan oleh jumlah pengikut atau saldo rekening Anda, tapi oleh mandat suci langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Anda merasakan kekosongan eksistensial di tengah pengejaran karir dan materi yang seolah tak berujung, lihatlah kembali destinasi akhir peta Anda. Apakah langkah yang Anda ambil hari ini mendekatkan Anda pada ridhonya? Saat Anda dihadapkan pada pilihan moral yang sulit, antara halal dan yang haram, antara yang mudah dan yang benar, lihatlah rute yang telah ditandai. Jalan pintas mungkin terlihat menarik, tapi peta ini selalu mengingatkan kita akan tujuan jangka panjang, bukan kesenangan sesaat. Dan saat hidup terasa berat, saat badai masalah menerpa, jangan berpikir Anda tersesat. Buka kembali legenda peta itu. Mungkin Anda sedang berada di gym spiritual, tempat di mana Anda sedang dibentuk untuk menjadi jauh lebih kuat. Peta ini tidak mengajak kita lari dari dunia. Ia justru memberi kita alat untuk menaklukkan dunia, bukan dengan menguasainya, tapi dengan menavigasinya secara sadar dan bermakna. Jadi, apa itu Islam? Berdasarkan perenungan kita hari ini, Islam adalah sebuah jawaban komprehensif atas pertanyaan-pertanyaan terbesar dalam hidup. Ia adalah peta besar yang memberitahu kita bahwa kita memulai perjalanan ini bukan sebagai yatim piatu kosmik, melainkan sebagai wakil Tuhan yang terhormat. Ia memberi kita sebuah tujuan akhir yang mulia, yang melampaui kehidupan duniawi, yaitu kembali kepada Sang Maha Pencipta dalam keadaan terbaik. Dan Ia menyediakan rute yang jelas, teruji, lengkap dengan rambu-rambu dan peringatan, agar kita tidak tersesat di tengah belantara kehidupan. Memiliki peta ini tidak berarti perjalanan Anda selalu mudah. Akan ada tanjakan, akan ada badai, tapi ia menghilangkan satu hal yang paling menakutkan bagi seorang pengembara: teror karena merasa tersesat. Ia mengubah pengembaraan yang buta menjadi sebuah ekspedisi yang penuh tujuan. Ia mengubah kecemasan menjadi ketenangan, dan mengubah kebingungan menjadi sebuah keyakinan yang mendalam. Tugas kita bukanlah menciptakan peta kita sendiri. Tugas kita adalah belajar dengan rendah hati untuk membaca peta yang telah dianugerahkan oleh Dia, yang paling tahu tentang setiap jengkal daratan dan lautan di dalam semesta yang luas ini. Sekian dari saya, terima kasih.